Oke, boleh di turn on kameranya biar segera kita mulai. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan dari Prodi Informatika. Hari ini kita ada seminar laporan kerja praktek Prodi PJJ Informatika Universitas Berasia. Hari ini pesertanya adalah Muhammad Ramadhani dengan NIM 2004010172188 dari Prodi Informatika. Dosen pembimbingnya Pak Muhammad Ihwani Saputra. Dan dengan judul laporan kerja praktek ini adalah perancangan aplikasi chatting real time berbasis web untuk optimalisasi komunikasi pada PT Salonok Ladang Mas ya. Oke, untuk Mas Muhammad Ramadhani nanti diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk presentasikan laporan kerja prakteknya. Lalu setelah itu ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan dosen pengujinya saya sendiri Riyad Sahara. Oke, dipersiapkan laporan kerja prakteknya untuk dipresentasikan, diberikan waktunya 15 menit, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk presentasinya agar lebih untuk bisa disampaikan semuanya. Silakan Mas Ramadhani. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Riyad, selaku dosen penguji, dan rekan teman-teman semuanya yang telah hadir pada saya ini. Dengan ini saya ingin mempresentasikan laporan kerja praktek saya yang dengan mengambil judul perancangan aplikasi chatting real time untuk optimalisasi komunikasi pada PT Sunuk. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, 10.788 dari program studi informatika, dosen pembimbing Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan. Saya di PT Union Distributa Persada di site di Kalimantan, di PT Salonok Ladang Mas. PT USTP adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 dan bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil minyak kelapa sawit yang sedang berkembang pesat hingga saat ini. PT USTP memiliki kurang lebih 70 hektar kebun sawit dan memiliki beberapa cabang yang tersebar di Kalimantan Tengah, yaitu PT GCM, PT SMG, PT SJE, PT SBE, dan PT Salonok Ladang Mas, serta PT BHMS. Baik, untuk selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Saya kerja praktek di PT Salonok Ladang Mas, yaitu dari USTP Group. Bidang usahanya adalah perkebunan kelapa sawit. Alamatnya di Desa Sembulu, Kecamatan Sembulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Untuk waktu pelaksanaan praktek pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember tahun 2023. Untuk jam kerjanya terbagi dari hari Senin sampai Sabtu, dan untuk sesinya dari jam 7 sampai jam 4 sore, dan untuk hari Sabtu setengah hari dari jam 7 hingga jam 1 siang. Baik, untuk posisi penempatan pelaksanaan kerja praktek. Untuk posisi penempatan kerja praktek, saya ditugaskan untuk membantu IT system dalam mengelola server dan user serta support project dari ITHO Jakarta. Dan kebetulan saya sendiri juga bekerja di IT pada PT Salonok Ladang Mas. Sebenarnya saya bekerja di bagian IT infrastruktur, cuman untuk pengembangan KPI ini saya mengambil di bagian IT system. Baik, permasalahan yang ada di tempat kerja praktek saya yaitu dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam berkomunikasi untuk menunjang kinerja perusahaan. Di daerah perkotaan sangat mudah berkomunikasi dikarenakan jaringan yang memadai. Berbeda pada perusahaan sawit yang berlokasi di pelosok desa dengan kendala pada jaringan untuk berkomunikasi antar kantor. Untuk sistem yang ada di sini masih menggunakan aplikasi yang hanya bisa berkomunikasi dengan teks, yaitu menggunakan aplikasi open source, aplikasi Pandion. Dalam menghadapi masalah tersebut,
Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem aplikasi chatting yang mendukung serta menunjang komunikasi antar kantor yang bisa berkomunikasi dan bertukar data menggunakan contohnya file dokumen, gambar, supaya komunikasi antar kantor lebih efisien. Baik, selanjutnya adalah solusi permasalahan di tempat KP. Untuk solusi dalam masalah ini adalah membuat pengembangan aplikasi supaya lebih baik lagi dan memberikan fitur sesuai keperluan perusahaan. Yang mana aplikasi sebelumnya menggunakan aplikasi Pandion yang hanya dapat berkomunikasi menggunakan media teks, sehingga kurang efektif bagi user. Dan untuk rancangan pengembangan sistemnya, saya merancang aplikasi chatting berbasis web yang real-time dengan fitur bisa berkomunikasi menggunakan media teks, mengirimkan file dokumen, dan mengirimkan file gambar untuk penunjang komunikasi yang efektif antar user. Baik, untuk metode penelitian yang saya pakai adalah menggunakan metode waterfall, yang dimana waterfall ini adalah metode yang sangat umum dalam perancangan sistem, baik dimulai dari analisis, software design, implementasi, testing, dan maintenance. Yang pertama adalah analisis, yaitu mengumpulkan data apa saja yang diperlukan dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah software design. Setelah mengumpulkan data, kita desain pada aplikasi yang kita gunakan sesuai data yang kita analisa yang sebelumnya. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu pembuatan aplikasi yang sudah kita desain dan kita cari sumber datanya. Yang keempat adalah testing aplikasi setelah di launchingnya. Kelima adalah maintenance, ketika ada beberapa fitur yang kurang berfungsi ataupun kita mau mengembangkan software tersebut. Baik, untuk perancangan use case diagram seperti berikut ya. Terdapat ada dua, yaitu user dan administrator. Untuk user memiliki akses login email, chatting, dan dalam menu chatting ada chatting pribadi, ada chatting group. Untuk chatting pribadi, chatting group memiliki akses yang sama, yaitu bisa berkomunikasi atau bertukar informasi menggunakan media teks, dokumen, atau gambar. Dan untuk administrator mendapatkan akses untuk mengelola user, mengelola database, dan mengelola server. Oke, Mas Ramadhani, sorry, langsung ke hasil pembahasannya gimana? Untuk perancangan activity diagram berikut activity diagram dari login, dan Halo, berikut Mas chatting. Ramadhani, Ya, Pak. langsung ke hasil dari perancangannya itu kayak gimana? Coba dilihat. Ini kan Ya, Pak. kegiatannya hanya sekedar perancangan sistem kan ya, nggak sampai Pak. develop sistemnya kan? Pak, untuk analisis saja Pak, perancangan. Ya, hasil analisisnya di mana? Hasil perancangan analisisnya itu. Hasilnya ini Pak, dari use case. Ini kan perancangan ya, hasil dari perancangan yang dibuatkan ini dari diagram UML kan ada tuh mau dibikin seperti apa dari hasil rancangan, dari hasil analisis dan Rancangan rancangannya Mas UI Pak. Ramadhani. Ya, rancangan UI seperti itu. Untuk UI seperti ini ada dari yang pertama page login, dari page homepage dashboard. Oke, Di bawah kiri adalah untuk chatting pribadi, yang di kanan adalah chatting group. ya Jadi kita begitu. langsung ke diskusinya aja ya. Nah, ini kan Ya Pak, Mas Dani ini ceritanya mau ngembangin apps yang udah ada di perusahaan ya kan ya? betul Pak. Yang ngedasarin mau dikembangkan itu berdasarkan apa? Apakah sudah dilakukan analisa sebelumnya atau Mas Dani coba untuk compare nih dengan sistem yang berjalan dengan nanti sistem yang diusulkan apa seperti apa sehingga muncul ide untuk ngembangin apps itu. Ya Pak, saya kan di sini bagian IT juga Pak. Hmm? Memang dari sini kan memang kendala di jaringan. Dan juga aplikasi sebelumnya juga kurang maksimal Pak. Nah, maka dari itu saya cek, saya analisis juga menggunakan PSCS diagram tersebut, baru saya analisa. Setelah itu saya menyimpulkan bahwa ya, perlu adanya pengembangan aplikasi. Nah, untuk di perusahaan di sini banyak memakai website, misalkan dashboard di Harvesting, dashboard Arkip, terus Intran, kan semuanya pakai web Pak.
Maka dari Mm, situ saya ingin mengkompil aplikasi web aplikasi chatting saya masukkan ke web supaya sama dengan pekerjaan si user Pak. Jadi tidak perlu buka aplikasi. Jadi satu di bookmark gitu Pak. oke. Dari Ya Pak. analisa PISIS, Mas Radani pakai PISIS kan? Betul Pak, pakai basis. Jadi saya A- analisa aplikasi sebelumnya, sesudahnya upgrade-nya seperti apa. ada di Dan slideshow-nya untuk PISIS-nya? ya Pak, di makalah Pak. Oh, di sini nggak ditampilkan. Enggak Pak, untuk Ya, perancangannya saja. boleh tunjukkan. Oke, dari beberapa parameter di PISIS itu yang lebih dominan jadi permasalahan yang urgent sehingga harus dikembangkan sistem yang mana, Mas? Di performa, di layanan, Kenapa tuh? karena performa aplikasi sebelumnya itu kurang efektif Pak. Jadi kita tidak bisa mengirimkan gambar ataupun dokumen, jadi terbatasi. Nah, Hmm? sebelumnya di sini sudah ada email, cuman emailnya itu untuk satu user bagian senior Pak. Jadi di satu kantor biasanya kantor-kantor kebun itu Pak, biasanya Hmm? kan ada lima orang. Nah, satu senior kerani. Nah, senior kerani cuman ada akses email dan kadang jarang dibuka juga. Maka dari itu saya mendesain aplikasi web itu chatting supaya dapat berkomunikasi di semua user Pak dan juga bisa bertukar informasi Oke. gitu Pak. Nah, analisa PISIS ini kan masuk ke dalam metode yang Mas Dani pakai ya. Tadi pakai Iya apa sih Pak, metodenya? SDLC. waterfall Pak. SDLC modelnya waterfall ya. Betul Pak. Masuk di tahapan yang mana si PISIS ini di waterfall itu? Bisnis ini masuknya di analisa Pak. Hmm, di tahapan analisa ini apa sih Betul yang Mas Pak. Dani lakukan selama penelitian atau jalanin program magangnya ini? Bentar Pak. Aplikasi bawah. Enggak definisi atau teori atau konsepnya sih. Tapi untuk setiap step di dalam waterfall itu yang Mas Dani lakukan itu apaan aja itu. Oh, yang pertama analisis, yaitu di sini saya mengecek di beberapa ini kendalanya apa. Jadi saya analisa, yaitu komunikasi kendalanya Pak, karena Hmm, terbatasnya jaringan untuk analisanya. Setelah itu saya desain seperti apa yang fitur yang simpel saja supaya nyaman di usernya juga. hmm, Nah, saya rasa fiturnya seperti aplikasi WA Web cocok, sederhana, dan juga familiar yang menggunakan, Pak. Jadi hmm, tidak terlalu ribet, Pak. Setelah itu implementasinya rencananya saya bikin aplikasi, Pak. Cuman karena beberapa kendala kemarin, Pak, ada halangan juga, baru kecelakaan kerja juga, makanya belum sempat, Pak. Jadi saya ajukan perancangan, Pak, karena waktu yang mepet. Nah, rencananya kalau setelah selesai membuat aplikasi, baru saya testing, Pak. Saya jalankan 1 bulan, baru nanti saya minta request pada user, efektif atau tidak gitu. Setelah hmm. selesai, saya nanti minta masukan kepada user-user, apa yang perlu diperbaiki, apa yang ingin dikembangkan, Pak, dalam sistem. Oh, oke. Di rencana implementasinya itu kan tadi ceritanya baru rencana ya. Jadi nggak Betul, benar-benar Pak. diimplementasikan baru perancangan aja. Ya, Nggak Pak. ada detail mau nanti implementasinya ini kan artinya dia ngembangin sistem. Apakah nanti pada saat implementasi sistem yang lama langsung diganti sama sistem yang baru, atau paralel jalan, atau per sub-sub menu atau sub function atau beberapa functionnya secara paralel jalan dulu. Kalau Gimana model rencana, implementasinya? iya, kalau untuk implementasinya rencananya Pak, Hmm? saya bikin aplikasi web, saya develop dulu, nanti setelah selesai, kan di sini ada satu kantor besar dan 3 kantor kebun. Rencana Hmm? di kantor besar dulu Pak, misal oke, baru nanti saya share ke kantor-kantor kebun lainnya, gitu Pak. Terus untuk skenario testingnya gimana? Pakai model apa? Untuk testingnya saya tanya ke user Pak. Hanya sekedar tanya aja. Iya Pak, sama sekedar tanya kayak kita buat kayak Google Form gitu Pak.
nanti Hmm, apa aja kendalanya gitu Pak, apa berarti aja bugnya gitu Pak. yang testing user dong, bukan developer. User Pak, Developer nggak ngetes aplikasinya. aplikasi tes juga Pak. Takutnya Hmm, nanti di user kan biasanya ada bug gitu Pak. Makanya kadang kita sebagai developer kadang lewat Pak, nggak ngelihat hmm. yang kecil-kecil gitu. Nah maka dari Kayak itu kayak tadi saya ya request ke, kelewatan ya. User dulu yang ngetes baru developer setelah saya ingatkan ya. iya Pak. Jadi Oh saya gitu. ngetes developer ya dulu. Nanti kalau sudah oke, saya share, nanti saya kasih ke user lagi. Jadi misalkan ada bug ataupun ada penambahan, baru saya upgrade lagi, Pak. Yang dites sama developer apa aneh aja? Yang dites dari aplikasi, Pak. Yang pertama, aplikasi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Yang Ya, kedua, sorry Mas mengecek, Dani. ya Pak, Maksudnya yang dicek itu di bagian mananya aja. Terus ngeceknya gimana? Kan kalau waktu belajar RPL juga ya, rekayasa perangkat lunak atau software engineering kan tuh ada tuh bagian testing. Kan ada tuh testing-testingnya mau pakai model atau pakai metode apa gitu ya. Nah, Mas Dani pakai pendekatan yang mana tuh untuk ngetes apps-nya? Kayaknya di makalah mah nggak ada, jadi di scroll juga percuma. ya Pak. Rencana saya tes sendiri kayak Dites tes sendiri, masuk. iya Iya pasti Pak, dites sendiri masuk. kan, Mas Dani developernya, masa orang yang ngetes. Ya, maksudnya Kecuali yang ngetes ada saya Pak. timnya gitu, kecuali ada timnya, terus Ya, menugaskan timnya untuk testing, nggak apa-apa. Cuma skenario testingnya mau pakai pendekatan apa? Rencananya? nah, belum belum baca yang itu Pak. Oh, belum Tapi baca. rencana rencana saya kita cek dulu aplikasinya berjalan dengan lancar Ya atau tidak, pasti, baru kalau ngetes, memastikan itu kalau testing itu data. kan pasti ngecek atau mastiin, ngetes sistem. Cuma pendekatannya kan mau pakai yang mana rencananya. Baru rencana, belum ditanyain realisasi atau sampai hasil testingnya. Oke lah. Rencana Terus belum rencana UAT-nya gimana? Kan habis di testing diserahkan ke sistem buat dipakai kan. Berarti kan betul Pak. ada skenario untuk penerimaan sistem itu untuk si user. Yang namanya kan biasanya user acceptance testnya ya. Nah, parameter-parameternya apa aja tuh di UAT-nya? Rencananya gimana? Apalagi kan tadi Mas Dani developer di sebuah perusahaan kan. Bagian IT juga ya, developer ya. Bukan Pak, bagian IT Bagian apa? jaringan Pak. Oh, IT Infrastruktur. jaringan, Ya, infrastruktur. bagian. Hmm. Ya kalau lagi ada pengembangan infrastruktur juga tetap ada UAT ya biasanya ke di perusahaan atau enggak ada di perusahaannya. Kalau nggak ada pasti Pak. Jadi kita Oh, fokus ke wireless, fiber optik dan lain-lain. maintenance atau apa? Dari instalasi, maintenance, Oh, penambahan juga kalau semuanya habis Pak. kalau habis ada instalasi atau pembaharuan perangkat atau maintenance itu enggak ada laporan. Oh, udah selesai nih di install atau di config ini atau ada maintenance di sini atau ada upgrade di sini. Laporannya Biasanya itu gimana tuh? laporan langsung info ke atasan Pak. Nggak ada Jadi dokumentasinya. ada Pak, jadi ada schedule-nya gitu setiap hari itu apa aja yang dikerjakan nanti difoto baru kita lapor ke atasan. Misalkan Oh, sudah komplit baru masuk ke pekerjaan selanjutnya. oke lah. Nah, masih di waterfall. Kenapa pakai metode atau modelnya dari SDLC yang dipakai waterfall, nggak yang lain? Karena waterfall itu secara umum lebih mudah dan lebih familiar Pak. Siapa Dan yang juga bilang? gampang pengecekannya Pak. Itu dapat dari mana info seperti itu? Valid nggak? Karena sudah terstruktur Pak dari pertama dari analisa, desain, implementasi, testing dan maintenance Pak. Jadi Model terstruktur model seperti. SDLC yang lain nggak struktur. Cuman kalau menurut saya lebih mudah yang ini sih Pak. Jadi terstruktur dari atas sampai bawah gitu Pak. Karena Analisa, dia gambar dari implementasi. atas ke bawah. Iya Pak, seperti air terjun Pak Oh, mengalir ke bawah. kalau kayak misalkan prototipe yang lingkaran gitu nggak terstruktur. Atau RAD. Terstruktur Pak, terstruktur sama juga. Cuman saya kayaknya untuk perancangan ini memilih yang waterfall Pak. Emang lama ngembangin sistemnya. Biasanya buat dulu sih Pak Gini pengembangannya deh itu. pertanyaannya. Sistemnya sebesar apa sih ruang lingkup yang mau dikembangkan? Hanya menu chatnya kan tadi? Iya Pak, menurut chatnya aja. Cuma satu function kan, satu menu itu. Nggak satu Betul sistem Pak, secara keseluruhan kan? betul Apalagi Pak. sistem enterprise. Waterfall kan biasanya dipakainya untuk sistem yang kompleks. Karena dia kan durasi Karena pengembangannya lama. iya Pak. Cuma nanti misalkan itu kan nanti bisa di-upgrade Pak. Misalkan di maintenance, di testing dari user Iya. nanti kan ada Sebelum pengupgradean. sebelum ngambil atau sebelum menentukan model waterfall
cari dulu nggak atau baca-baca referensi tentang model-model ISDLC yang lainnya. Nah, kalau misalkan Mas Dani udah ngelihat nih dari model-model yang lainnya gitu ya. Terus di model yang lain nggak ada nih langkah yang mau dilakukan, baru bilang ya saya pakai waterfall karena di waterfall ada satu step atau satu langkah yang saya lakukan di model lain enggak. Nah, misalkan kalau seperti itu contohnya ya. Tapi kan di Betul, Pak. semua model STLC yang lain juga semua stepnya ada juga. Nah, terus Mas tadi bicara ini itu. Faktanya dari mana? Orang saya juga nggak ngelihat ada studi literatur atau literatur review atau misalkan Mas Dani ada komparasi model apa gitu yang menyatakan kenapa Mas Dani pakai model waterfall ini nggak ada yang menguatkan itu semua di tulisannya. Ya, soalnya langsung fokus ke waterfall, Pak. Iya. Nggak ada komparasi buat cari model yang lain gitu, Pak. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, kenapa pakai waterfall simple gitu. Karena lebih terstruktur itu aja sih, Pak, dan Nah, familiar, Pak. jangan bilang terstruktur atau familiar, menurut siapa gitu terstruktur familiarnya. Nanti kalau misalkan Mas Dani bilang waterfall terstruktur, berarti yang lain nggak terstruktur dong. Sama semuanya. Semua juga sama-sama terstruktur, ada step by stepnya. Cuma kan sesuai kebutuhannya, dilihat dari scope projectnya, ya dari luas atau kedalaman projectnya, terus dari durasi pengerjaan projectnya, apakah cocok waterfall gitu. Karena kalau misalkan waterfall, ini yang kalau saya baca dari referensi-referensi ya, sama pengalaman kerja, waterfall kan biasanya dipakainya untuk project yang kompleks, sistemnya sistem yang besar, skalanya enterprise, durasi pengerjaannya lama gitu. Ya minimal 6 bulan lah gitu. Kalau yang ngerjainnya cuma hitungan minggu atau cuma 1 2 bulan, ya kalau pakai waterfall malah nggak efektif. Kenapa? Karena step-stepnya kaku. Betul, Pak. Ya betul, betul kata saya atau memang betul seperti itu. Oke, nah balik lagi lah ke apa yang Mas Dani sudah kerjakan itu. Iya, Pak. Dari judul ini ya, atau dari kegiatan magang yang Mas Dani kerjakan itu, ngerancang aplikasi chatting itu di latar belakang diceritain nggak sih? Di latar belakang, Karena kalau saya lihat latar belakangnya itu latar belakang kerja prakteknya, bukan latar belakang kegiatan kerja prakteknya. ya, Pak, ini yang pertama latar belakang kerja praktek. Untuk itu saya masukkan di abstrak. Apanya yang diabstrak? Latar belakang permasalahan, Pak. Hmm, kenapa nggak dimasukin latar belakang sininya? Di latar belakang ini, Pak. Iya, yang di latar belakang di situ. Ini saya kira latar belakang kerja praktek, Pak. Jadi saya Enggak. jadi Ngapain abstrak. diceritain lagi latar belakang kerja praktek? Langsung latar belakang ngambil kegiatannya itu apa? Alasan ngambil kegiatan itu kenapa? Atau kalau lagi mau ngerjain sesuatu dari apa yang dilakukan itu kenapa alasannya? Ada masalah apa di tempat kerja prakteknya atau di proses bisnisnya? Sehingga Mas Dani itu ngambil tema kegiatan seperti itu. Pak. Gitu loh. Oke, next kita ke langkah-langkah yang Mas Dani lakukan lagi. Tadi langkah-langkah kerja praktek atau magangnya atau penelitian. Nah, ini kan ada penelitian juga ya. Pakai model waterfall, di mana di bagian desain itu Mas Dani coba untuk bikin perancangan sistem pakai UML ya. Betul, Pak. UML versi berapa yang dipakai? Nggak ada di makalahnya. Nggak ada, Pak, UML. Biasa aja, Pak. Wah, Nggak cek versinya tadi. saya baru tahu ada UML biasa aja gitu. Yang saya tahu UML ada yang versi ini gitu. Nggak ada, kayaknya baru tahu saya kalau ada UML itu versi biasa gitu. Versi terakhir sepertinya, Pak. Saya Yang buatnya berapa di tuh? Kalau versi terakhir tuh versi berapa ya? Kalau saya ngelihat versi terakhir, tapi enggak juga. untuk versinya kurang tahu saya, Pak. Kok bisa bikin UML kalau nggak tahu versinya? Atau Referensi dari dicek. mana? Ah, referensinya Dicek dari mana tadi. UML? Tadi buat di online, Pak. Iya, buatnya di online. Tapi ini pencontoh atau mereferensikan ke siapa?
Kayaknya di mata kuliah sebelumnya yang namanya analisa berorientasi objek tuh ada tuh ya materi tentang UML tuh. Terus versinya berapa yang sedang saat ini gitu ya, atau di saat ini ada di versi berapa gitu pengembangannya. Terus kalau misalkan kita ngerancang bikin desain sistem gitu ya, perancangan sistem, diagram apa aja tuh dalam UML yang kita pakai, terus notasinya bentuknya seperti apa tuh. Kalau use case-nya sendiri coba deh lihat use case-nya. Berikut, Pak. Itu use case. Betul, Pak. Mm, Ini untungnya saya dikasih dokumennya ya. Kalau saya nggak dikasih dokumennya, saya nggak kelihatan di layar tuh. Di belah dua gitu. Oke, kalau untuk use case diagram dalam UML, itu notasinya biasanya nggak ada apaan aja sih? Ada Ini kan user, buat perancangan sistemnya ya, artinya sistem usulan ya, bukan sistem berjalan ya. ya, Pak. Sistem berjalannya lupa dimasukin ya, atau belum dibuat itu. Oke, nah ada apa aja tadi? User, Ada user, terus ada nanti eh, bagian apa ya? apa? Nah itu yang Mas Dani gambar apaan aja? Kalau digambar atau dituliskan perancangannya berarti tahu dong itu apa yang dibuat. Lupa namanya, Pak. Tapi fungsinya tahu, Pak. Oh, fungsinya. Nah, kalau misalkan fungsinya gitu, itu kan dari chatting ya. Chatting Betul, terus Pak. ada dua tuh, chatting pribadi, chatting grup. Terus chatting pribadi juga itu ke breakdown lagi ada teks, dokumen, gambar, ada teks, dokumen, gambar. Itu ceritanya lagi diapain tuh? Ini kan OOP ya. Berarti konsepnya OOP ada di situ tuh. Untuk memperjelas aja sih, Pak. Yang perjelas. Betul, Pak. Dari fitur itu apa aja isinya gitu. Nah, berarti paham dong itu namanya atau konsepnya lagi ngapain tuh ceritanya. Mas Dani eh sebelum bikin ini ya, sebelum bikin ini nih, sebelum bikin use case sempet cari referensi atau sempet lihat-lihat di Google gitu contoh use case yang benar atau enggak sebelumnya Sudah, Pak. sudah. Rata-rata sama, Pak. Wah masa enggak ah. Sebelumnya saya ada cari berapa website itu, Pak. Hmm, Pengarahnya seperti berikut, maka dari itu saya kembangkan lagi, Pak. wah kan nanyain use case-nya aja di contoh-contoh Google bentuknya seperti itu semua. Iya, Pak. Coba dah buka Google Chrome ya, terus searching contoh use case diagram aplikasi chat. Berikut, Pak. Kok nggak ada yang sama punya Mas Dani gambarnya? Sama, Pak. Masa samanya di mana? Sama gambar aktornya begitu ya? Terus ada elipsnya Dari juga, skemanya sih, ada Pak. garisnya. Oh, skemanya. Betul, Pak. Tapi notasinya sama nggak? Tuh, kalau misalkan Mas Dani kan ada yang di breakdown tuh. Nah, dia kalau nge-breakdown itu pakai konsep apa namanya? Yang breakdown mana, Pak? Nah, itu kan dari chatting tuh. Chatting ada dua tuh. Ada chatting pribadi, ada chatting group. Oh, include-nya, Pak. Hah? Include? Include-nya maksudnya. Emang include apa? Maksudnya include tuh. Include tuh maksudnya bagian dari itu gitu. Betul, Pak. Kayaknya teorinya rada sesat itu kalau begitu. Coba nanti dibaca-baca lagi masalah UML ya. Ya, Pak. Saya nggak jelasin di sini. Kayaknya waktu itu udah mata kuliah ABO tuh dijelaskan tentang UML tuh. UML itu isinya apa aja, notasinya bentuknya gimana, konsep OOP-nya kayak misalkan kayak ini nih ada generalisasi. Nah, generalisasinya gimana? Terus untuk itu tuh yang logonya ellipse itu namanya apa sih? Use case kan? Use case bukan namanya tuh yang ellipse itu.
Yang elip gimana ya, Pak? Itu yang Ellipse, yang kayak login email, chatting, logout, mengelola user, itu namanya use case bukan? Use case, Pak. Hmm? Yang ini kan, Pak? Mm-mm. Iya, Pak. Use Nah, case. kalau keseluruhan gambar itu namanya, seluruh gambarnya jadi namanya apa? Kalau yang namanya use case cuma ellipse-nya itu doang tuh. Use case diagram, Pak. Nah, itu tahu. Oke ya, dilihat use case diagram untuk perancangan sistem usulan itu seperti apa modelnya, boundary sistemnya, nggak tahu di mana, terus garisnya apakah asosiasi atau apa dependensinya, stereotipnya apa, include extend itu stereotype. Maksudnya bukan include itu adalah bagian dari apa, bukan, proses bisnisnya berbeda. Iya, Pak. Ya, terus berarti salah dong use case. Terus yang untuk dibuatkan use case itu apakah kata benda atau kata kerja? Karena kalau dari referensi use case itu ya, use case-nya ya, isinya harusnya kata kerja bukan kata benda. Iya, Pak. Nanti direvisi, Pak. Berarti Hmm. yang teks dokumen nggak perlu berarti, Pak. Hah? Berarti nggak perlu dimasukkan. Ya menurut Mas Dani gimana? Apakah itu bisa dijadikan use case atau bukan? Jadi Bukan, Pak. revisi-revisi yang saya tadi sudah sampaikan disimak ya, terus dicatat, Baik, Pak. nah, terus nanti diajukan ke saya lagi sebelum dinilai. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Oke, nih kelas diagram nih. Ada kelas diagram, ada skema database. Kayaknya bentuknya sama aja. Iya, sama, Pak. Terus kelas diagram sama database itu sama ya? Beda, Pak. Oh, bedanya? Bentar, Pak. Kalau kelas diagram itu kayak namanya gitu, Pak. Terus nanti kalau skemanya itu isinya apa aja dari kelas itu, Pak. Misalkan nanti pakai teks ataupun number, Itu bukannya tipe datanya. skemanya sih, Pak, yang Skema yang di diperlukan. skema itu maksudnya apa tuh? Skema itu dari kelas itu, Pak. Nanti di kelas itu isinya apa aja gitu, Pak. Di kelas itu isinya apa aja? Maksudnya? Yang seperti tipe datanya, Nah, nanti itu tipe datanya. pelajaran. Kan bisa langsung di gini deh ya. Itu yang di atas tuh contoh namanya kelas diagram. User itu nama apanya tuh? Nama kelasnya, Pak. Nah, terus si email user, password user, jabatan user itu nama apanya? Subkelas, Pak. Masa subclass? Kalau subclass mah berarti kan dari superclass terus di sub-sub kayak gitu. Misalkan atas user, di bawahnya sub-sub kelasnya tuh atau spesifikasi dari usernya. Misalkan ada pegawai, ada manajer, dan lain-lain lebih spesifik. Kalau subclass sih setahu saya begitu. Kayak misalkan mobil, subclassnya apa? Ada mobil sedan, ada mobil MPV, ada mobil SUV. Berarti isinya, I- Pak. isinya, ya isinya namanya. Saya tanyakan apa yang Mas Dani buat aja sih di laporan ya. Ya memang kalau secara kegiatan mah tinggal diceritain doang kegiatannya ngapain gitu dari magang atau kerja praktek. Tapi kan di sini Mas Dani banyak mencantumkan rancangan-rancangan dan rancangannya banyak yang ngawur. Jadi saya tanyakan ini rancangan maksudnya mau ngapain, mau bikin apa. Oke, itu kan atributnya ya. Terus yang di bawah tuh ada create, update, delete. Itu tuh apanya? Kalau namanya kurang tahu, Pak. Hah? Kalau namanya saya kurang tahu, lupa. Jadi kalau Hmm, fungsinya tahu, Pak. ya fungsinya pasti ya itu kan kelihatan fungsinya create, ya create, update, ya update, delete, ya delete gitu. Iya, Pak. Aduh, terus itu juga tuh ada simbol-simbol plus. Kalau saya pakai simbol yang lain nggak boleh. Misalkan saya mau pakai simbol tanda tanya atau pagar, boleh nggak di situ tuh? Boleh, Pak. Terserah aja, Pak. Hah? Boleh. Oke, oke, oke.
Terus saya coba langsung jelasin saya kesimpulannya deh dari apa yang sudah Mas Dani lakukan dalam aktivitas magangnya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, aplikasi chatting berbasis web yang dibangun dalam membantu dalam mempermudah proses komunikasi antar divisi dengan menggunakan web dan untuk koneksi menggunakan jaringan lokal perusahaan Oke, sehingga tidak perlu stop menggunakan dulu internet. sampai di situ. Ya, Emang Pak. aplikasinya udah di develop? Belum, Pak, rancangan, Pak. Loh kok ini dibilangnya Caranya. itu? Kalau saya ngeliat dari nomor satu ini aplikasinya udah ada, udah di develop. Harapannya maksudnya, Pak, dari aplikasi yang saya buat itu, Kalau harapan mah kayak nomor dua. maksudnya aplikasi yang perancangan yang saya usulkan diharapkan dapat membantu Nggak, berkomunikasi antar. nggak dibilang. Kalau kayak nomor dua tuh dibilang tuh. Oh iya, Pak. Baik, untuk yang kedua, Langsung aplikasi nomor chatting. empat deh. Untuk nomor 4, dengan adanya sistem informasi ini diharapkan menjadi solusi bagi perusahaan supaya lebih optimal dalam berkomunikasi. Oke, Walaupun di perusahaan, wait, tunggu sampai di situ. Yang di ya, Pak. develop apps apa sih isinya? Chatting. Ya, buat chatting komunikasi saja, Pak. Terus itu apakah masuk ke dalam sistem informasi? Masa, Pak? Apa yang diinformasikan? Perihal komunikasi, Pak, Perihal komunikasi siapa? antar user, Pak. Emang boleh komunikasinya nanti bisa disebarluaskan atau direportkan Untuk lokal aja, Pak. lokal siapa? Lokal di perusahaan ini aja, Pak. Jadi tidak online gitu maksudnya. Bentuk reportnya seperti apa? Rancangan reportnya ada nggak? Dokumentasi chat. Maksudnya aplikasinya belum, Pak. Rencana masih perancangan. Jadi masih Iya, iya, perancangan. iya, yang saya tanyain perancangannya gimana di perancangan outputnya gitu. Kalau namanya bilang sistem informasi kan berarti sistemnya itu nanti menghasilkan informasi, ngolah data, datanya udah diolah jadi sebuah informasi. Misalkan mau ekspor hasil chatnya nih dari user A sama user B, dia ada chat A B C D E gitu buat dokumentasi. Terus bisa diekspor atau dokumentasikan. Mau ngeliat tuh rancangan nanti bentuk reportnya seperti apa atau dokumentasi seperti apa. Nggak ada, Belum ada, Pak. belum dibuat berarti nggak dibuat. Ya, Pak. Oke, sama tuh di sebelah kanan dari yang ditampilkan Mas Dani kan banyak daftar pustaka tuh. Itu Betul, emang Pak. daftar pustakanya disitasi. Maksudnya, Pak? Ya, itu daftar pustaka kan, artinya referensi-referensinya kan. Ya, betul, Pak. Emang disitasi. Maksudnya gimana, Pak? Iya, emang Disitasi. disitasi. Tahu kan disitasi apa? Kita, Pak. Dicantumkan atau dicatut di tulisannya Mas Dani. Ada nggak Ada, yang Pak. dicatut atau distasi? Nggak ada di atas yang mana coba. Coba nih yang nomor dua itu tuh referensi nomor dua Agustiani di tulisan Mas Dani mana tulisan yang menyatakan atau Oh ya, mensitasi tulisan tulisan itu? belum ada, Pak. Jadi maksudnya referensi aja, Pak, maksudnya. Hmm? Aplikasi Referensi aja, chatting. tapi nggak dipakai. Ngapain ditulis kalau nggak dipakai atau nggak digunakan atau nggak disitasi? Ya hapus aja. Baik, Pak. Ya, sama tuh nomor Vicky Olindo. Itu SSN-nya yakin 999 semua. Nah, tadi ngambil di referensi itu, Pak. Hah? Skripsi, Pak. Referensi skripsi siapa? Itu ada 999 semua. Dan satu lagi nih yang saya bingung. Mas Dani bilangnya KP-nya perancangan. Tapi kok dokumentasinya ada lagi splicing kabel fiber optik. Oh, itu kerjaannya, Pak. Soalnya kan perancangan masih belum on air di itunya, Pak, di aplikasi. Jadi yang saya pakai Terus tulisan praktek dokumentasi kemarin. lagi ngerancangnya di mana? Misalkan lagi interview user buat requirement gatherings ya. Nggak ada tuh.
Itu tanya secara langsung ke usernya aja sih, Pak. Yang mana? Nggak ada dokumentasinya. Nggak ada sih, Pak. Cuman pelatihan aja sih, Pak. Pelatihan apa? Pelatihan yang lain, Pak. Itu juga pelatihan MS Office Excel, bukan pelatihan magang di gambarnya. Ya, Pak. Terus itu yang dijalanin di KP-nya apa? Nggak sesuai sama dokumentasinya atau sama laporannya. Itu, Pak. Pas berbarengan juga. Jadi untuk perancangannya biasanya saya tanya usernya juga, Pak. Apa aja yang diperlukan gitu. Mana Kendalanya apa. buktinya? Ada Di, recordingnya atau hasil wawancaranya atau kayak formnya. Kalau berbentuk lisan berarti kan harusnya ada recordingnya. Terus kalau misalkan by tulisan berarti kan ada dokumentasi teksnya. Ada buktinya. itu nggak ada, Pak. Komunikasi biasa aja, Pak. Sama komunikasi dengan atasan. Komunikasi dengan atasan. Iya, Pak. Tapi di ininya kartu konsultasi dengan atasannya nggak ada tuh. Interview atau requirement gathering, requirement analysis. Ini konsultasi sih, Pak. Hmm? Nanti apa aja yang digunakan gitu. Untuk analisanya saya langsung ke user, Pak. Iya, saya berarti kan tinggal tanya doang. Analisa ke usernya buktinya mana? Nggak dicantumkan atau nggak ada? Nggak ada, Pak. Cuman Dilakuin nggak? dilakuin, Pak. Tanya ke user, Pak. Masa saya yang nanya ke usernya? Ya, maksudnya yang nanya kemarin saya, Pak. Hmm, Caranya apa gitu. Cuman nggak saya cantumkan di itu konsultasinya. oke lah, dicatat semua revisi dari saya. Jangan Oh, lupa baik, Pak. nanti dilampirkan ke saya untuk ACC revisinya sebelum nanti dikasih nilai atau dapat nilai atau diumumkan nilainya sama koordinator kerja prakteknya ya. Baik, Oke, Pak. boleh ditutup presentasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah dilaksanakan seminar kerja praktek atas nama Muhammad Ramadhani sebagai peserta kerja prakteknya, peserta seminar dengan dosen penguji nilai saya sendiri, Riyad Sahara. Kita tutup bersama untuk seminar kerja prakteknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.